Baiklah, perkenalkan, nama saya Antonius Felix Harifah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan percobaan pada modul 4 yang berjudul Smart Room System, dimana pada rangkaian kali ini saya menggunakan 4 buah sensor. Itu ada peer sensor, kemudian ada LM35 dan 2 buah sensor LDR, dimana pada rangkaian ini menggunakan komunikasi I2C, di mana terdapat SDA dan SCL yang terhubung dari master ke slave 1 dan slave 2. Untuk listing programnya itu dimana include WRH, dimana di sini kita mendeklarasikan wire, kemudian define LM35 itu berada pada input analog A0, kemudian LDR out itu di A1, LDR in itu di A2, dan terakhir itu peer state di input digital pada pin 12. Kemudian kita mendeklarasikan value LDR out, value LM35, value LDR in, value LDR, dan value peer state, dimana di sini kita mendeklarasikan jenis bulan X dan Y. Kemudian fetch setup, dimana kita mendeklarasikan hanya sekali, yaitu ada serial begin 9600, dimana set baud rate-nya itu kita atur 9600. Untuk pin modenya itu ada LM35, LDR out, LDR in, dan peer state sebagai inputnya. Kemudian where begin untuk memulai jalannya listing program ini. Berikut ada void slave 1, dimana pada void slave 1 ini kita memulai mentransmisikan slave 1 ini, dimana X dan Y kita tulis pada Arduino Master yang akan dikirimkan ke slave 1, dan wire diakhiri. Berikut ada slave 2, itu ada memulai transmisi ke slave 2, dimana itu yang ditulis itu ada value LM35, dan transmisi diakhiri. Berikut ada void loop, itu kode yang diulang secara terus menerus, dimana value LDR out sama dengan analog rate LDR out, value LDR in itu analog rate LDR in. Berikut ada value LM35 sebagai analog rate pada LM35, dan value peer state sebagai digital rate pada peer state. Jika value LDR out besar dari value LDR in, maka X sama dengan true. Sedangkan sebaliknya, bila value LDR out kecil dari value LDR in, maka X sama dengan false. Sedangkan jika value peer state sama dengan high, maka Y sama dengan true. Jika value peer state sama dengan low, Y sama dengan false, dan diberikan delay sebesar 250 milisecond, yang nantinya itu dikirimkan ke slave 1 dan slave 2. Untuk slave 1 itu terdapat include WRH, dimana kita mendeklarasikan wire dan mendeklarasikan servo, dimana pada input 1 ini dihubungkan ke pin 7, input 2 itu dihubungkan ke pin 6, dan ENA itu dihubungkan ke pin 5. Dan servo di sini saya memberikan deklarasi mendeklarasikan variabel bernama myServo. Kemudian kita mendeklarasikan X dan Y seperti pada master tadi, dan diberikan penerima dari alamat tersebut, itu slave ID sama dengan 1. Berikut ada void setup, itu ada serial begin 9600, kemudian ada pin mode itu input 1, input 2, dan NA itu sebagai output, dan myServo attach sama dengan dalam kurung 9
itu merupakan servo dihubungkan ke pin 9. Kemudian ada where begin slave ID, di mana kita akan memulai slave ID tersebut dan menerima receive event, di mana kita akan menerima alamat yang diberikan oleh master tadi. Berikut ada void receive event, di mana yang akan kita baca itu X dan Y-nya. Kemudian ada void loop. Void loop merupakan kondisi jika X sama dengan true, itu NA memberikan kecepatan sebesar 10, in 1 itu high dan in 2 itu low. Apabila X sama dengan false, maka NA sama dengan NA itu memberikan kecepatan 5 dan input 1 low dan input 2 itu high. Nah, apabila Y sama dengan true, maka servo akan memberikan sudut sebesar 180 yang diberikan delay sebesar 10 mikrosecond. Apabila Y sama dengan false, maka servo akan memberikan sudut sebesar 0 derajat dan diberikan delay sebesar 10 mikrosecond. Dan terakhir ada slave 2, di mana kita akan mendeklarasikan wire dan liquid crystal .H itu merupakan LCD, di mana LCD itu dihubungkan ke pin 12, 11, 10, 9, 8 dan 7, dan diberikan input 1 itu di pin 6, input 2 di pin 5, dan ENA itu di pin 4 pada slave 2. Nah, integer pada Z ini dan kita akan mendeklarasikan variabel Z dan LM35. Nah, di sini kita memberikan alamat yang telah dikirimkan oleh master tadi, itu slave ID sama dengan 2, dan void setupnya itu run yang akan dijalankan hanya sekali. Serial begin 9600, untuk pin modenya itu input 1, input 2 dan NA itu sebagai output. Dan where begin slave ID kita akan memulai wire pada slave ID sama dengan 2, dan itu kita memberikan alamat pada receive event, memberikan alamat yang telah dikirimkan oleh master tadi. Nah, untuk LCD itu 16,2 dan ada void receive event, di mana void receive event itu Z sama dengan wire read, di mana wire read ini merupakan pembaca dari nilai Z pada LM35 yang dibaca oleh master tadi, di mana rumus LM35 itu Z dikali 0,488. Nah, untuk void loopnya itu ada LCD set kursor 0,0, itu kursor pada LCD di sebelah kiri paling atas. Ada LCD print suhu ruangan, di mana pada LCD memberikan tulisan suhu ruangan dan LCD kursor 0,1. LCD kursor 0,1 itu kursor berada pada kiri di sudut kiri bawah, dan ada LCD print LM35 yang akan memprint nilai dari LM35. Jika LM35 besar dari 25 dan LM3 kecil dari 31, maka digital wire itu ENA memberikan kecepatan 10 dan input 1 itu high. Sedangkan jika LM35 besar dari 30, maka NA memberikan kecepatan 20 dan input 1 itu berlogika high. Nah, jika LM35 kecil dari kondisi yang ada pada kondisi di atas, maka NA itu memberikan kecepatan 0 dan input 1 itu
berlogika low. Nah, untuk rangkaiannya langsung saja saya jalankan. Jika ada seseorang yang masuk, maka peer akan mendeteksi kehadiran orang dan motor servo itu bergerak sebesar 180 derajat. Nah, apabila orang tersebut sudah tidak ada pada ruangan tersebut, maka peer itu mau kembali ke 0 derajat pada posisinya semula. Berikut ada LDR1 dan LDR2, di mana LDR1 ini dihubungkan pada luar ruangan dan LDR2 ini diletakkan di dalam ruangan. Di mana pada LDR1 apabila nilainya lebih besar daripada LDR2, maka motor akan bergerak searah jarum jam. Sedangkan jika LDR2 lebih besar daripada LDR1, maka motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam, di mana pada motor ini dianalogikan sebagai menutup gorden, dan untuk motor servo ini dianalogikan sebagai pintu pada sebuah ruangan. Dan untuk LM35 ini motor servo akan untuk motor DC-nya ini dianalogikan sebagai kipas, di mana apabila LM35 ini memberikan kondisi lebih besar daripada 25, maka motor servo akan bergerak sebesar kecepatannya itu 10. Jika suhu pada ruangan tersebut 30, maka servo memberikan kecepatan sebesar kipas akan memberikan kecepatan sebesar 20, dimana pada LCD akan memberikan suhu ruangan itu sebesar 33 yang dibaca oleh LCD. Mungkin sekian video dari saya Antonius Felix Harifa. Sekian, terima kasih.